Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama pengacara si Tipeng kayak gini guys tuh. Pengacara Tipeng ya, udah sih. Anjir. Ini ya, kita sudah persis kayak si Tipeng ya guys. Ini guys, kami hari ini kita akan mereaction ya guys ya. Ini mereaction saja ya guys ya. Tuh panas kau yakin. Ini mereaction tentang Siti Peng yang dimana Siti Peng itu sudah merasa ikhlas itu karena dirinya siap untuk masuk penjara ya guys ya. Nah di sini Bang Pitra Romadhoni ya guys ya itu disuruh mengaminkan agar doa dari Siti Peng itu diijabah ataupun terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, tanpa panjang lebar kita simak videonya, Bosku. Baik, terima kasih Bung Aiman. Yang pertama, semoga malaikat lewat malam ini dan mengaminkan doa dan permintaan daripada Mbak Tipa yang mengatakan saya ikhlas di penjara gitu kan. Jadi perkataan juga ada doa gitu. Terus yang kedua, saya ingin Amin, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di seluruh Indonesia, bertemu kembali dengan saya Irma Suryani di Irma Suryani Bicara. Pemirsa, kali ini saya ingin membahas terkait dengan pernyataan seseorang yang mengatakan bahwa apa nggak boleh orang bertanya. Nah, saya ingin menyampaikan definisi bertanya. Bertanya adalah ekspresi keingintahuan seseorang akan sebuah informasi yang dituangkan dalam sebuah kalimat tanya atau ujaran yang bertujuan untuk meminta informasi kepada orang tersebut. Nah, saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa kalau kita bertanya, tentu kita ingin memperoleh jawaban. Dan kalau sudah dijawab, tentunya harusnya clear, selesai. Nah, tapi kalau tidak selesai, maka itu bukan sebuah pertanyaan, tapi diskusi atau penelitian. Nah, sekarang kalau kita bertanya kemudian dijawab tidak puas, maka kemudian pertanyaan itu bisa ditanyakan, ya, jawabannya kepada institusi yang memang berwenang, yang memang terkait dengan pertanyaan tersebut. Contoh, misalnya ada orang yang mempertanyakan ijazah Pak Jokowi. Ya dijawab oleh Pak Jokowi bahwa ijazah saya asli. Nah kemudian orang itu nggak puas. Nah kemudian Pak Jokowi bilang, ya kalau nggak puas silahkan tanya UGM. Karena UGM yang mengeluarkan ijazah tersebut. Nah UGM kemudian menjawab bahwa ijazah Pak Jokowi asli. So what? Apalagi gitu. Itu kalau ngomong sama orang waras ya kan guys ya. Ini yang kita hadapi Bu. Ini mandan sagleng ini guys. Oh nah sedikit jinak guys ya. Semalam itu sedikit jinak itu gara-gara itu guys. Gara-gara si Pitra mengeluarkan borgol guys. Jadi mereka sedikit jinak gitu. Masa nanya ijazah ke polisi? Nanya ijazah mau sampai ke Singapura? Aneh kan gitu ya. Maka itu bukan pertanyaan. Tapi itu adalah pemaksaan kehendak orang bertanya. Tapi jawabannya harus sesuai dengan apa yang ada di pikiran dia. Itu bukan bertanya. Itu menyelidiki. Nah kalau menyelidiki silahkan selidiki secara ilmiah gitu. Ya secara data, fakta. Maka kemudian yang harus dilakukan adalah tanya ke yang mengeluarkan ijazah tersebut. Nah, kalau kemudian UGM sudah menyatakan itu asli dan siap menjadi saksi, apalagi yang harus diributin? Gitu. Ini bukan persoalan bertanya, ini soal tuduhan. Beda ya pertanyaan dengan tuduhan. Nah, itu yang ingin saya sampaikan kepada pemirsa di seluruh Indonesia. Maka kemudian, kenapa Pak Jokowi baru sekarang melaporkan hal ini kepada kepada kepolisian? Karena kalau dulu beliau masih menjadi presiden, dilaporkanlah orang-orang ini
maka apapun hasilnya, orang-orangnya akan mengatakan bahwa Pak Jokowi menggunakan kekuasaannya untuk melakukan pembenaran. Betul itu. Ya? Nah, maka kemudian setelah Pak Jokowi tidak menjadi presiden lagi dan menjadi orang biasa, Pak Jokowi kemudian mau menanggapi ini secara hukum. Dilaporkanlah orang-orang ini ke polisi. Karena apa? Karena beliau sudah menjadi rakyat jelata. Maka hari ini karena dikatakan sudah terlalu berlebihan, fitnah, hoax, dan lain sebagainya, maka Pak Jokowi mengambil tindakan. Nah, anehnya lagi, ketika yang beliau sudah menjadi rakyat biasa pun masih nggak percaya, ya, dengan mengatakan bahwa Kapolrinya adalah pilihan Pak Jokowi dan lain sebagainya. Aduh, ini kan namanya pemaksaan kehendak. Mau apa lagi? Ya kan nanti setelah itu apa lagi? Sudah misalnya ada Pak Kapolri diganti dan tetap menyatakan bahwa itu adalah asli. Mau diganti lagi? Saya kira ini benar-benar satu tindakan ceroboh ya. Tindakan yang berlebihan, yang tidak pada porsinya. Ya. Jadi jangan mengatakan bahwa bertanya apa, Bo? Emang kita nggak boleh bertanya? Ya boleh. Tapi bertanya itu kalau sudah dijawab, ya sudah. Apalagi yang menjawab adalah institusi terkait. Itu kalau yang bertanya orang waras. Sekali lagi guys ya, kalau yang bertanya itu orang waras ya selesai guys. Tapi kalau orang yang bertanya itu anak buahnya, bukan anak buahnya guys, itu adalah keluaran ataupun ODGJ ya guys ya. Kalau yang bertanya itu ODGJ ya dijawabnya ya kayak semalam guys, pakai apa guys, itu pakai borgol guys. Nah, kalau masih ngotot ya dengan kalimat bahwa nggak percaya lagi dengan institusi tersebut, ya berarti itu tuduhan bukan pertanyaan. Begitu pemirsa di seluruh Indonesia. Saya ingin menyampaikan jangan kita mau diadu domba, jangan terus-terusan mau mengikuti kegaduhan-kegaduhan yang diciptakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto di Hari Kesaktian Pancasila kemarin. Kami orang-orang cerdas, orang-orang bersih hati ini, ya, termasuk Presiden juga mengkhawatirkan ada agen-agen asing yang berkeliaran di Republik ini, yang terus-menerus ya dipergunakan oleh agen-agen asing, oleh orang-orang asing ini untuk mengaduk-ngaduk Indonesia, untuk menghadap-hadapkan rakyat dengan rakyat dan rakyat dengan pemerintah. Hati-hati terhadap agen-agen asing ini. Mereka bekerja bukan untuk bangsa Indonesia, tapi justru menjadi pengkhianat bangsa dengan bekerja dengan negara-negara asing yang memang berkepentingan untuk menghancurkan Indonesia. Jadi sekali lagi, yuk kita sama-sama jaga Indonesia kita, jangan sampai diadu domba oleh agen-agen asing yang ada di Republik ini. Mantap Bu Irma. Salam keindonesiaan. Salam waras. Masuk lapas, adik-adik kesini kan sangat pengen kan ya. Guys, ini udah kembar nggak guys, ini udah kembar belum? Ini pengacara Tompel yang bergabung dengan si Tipeng guys. Ini tuh kan udah kelop ini. Anjir, tapi panas guys, ini yakin panas kok. Aduh. Sangat ingin kan ya. Aduh, Tifa lagi. Ini orang gimana sih? Ini stres ya kamu ya? Saking cintamu sama Anies ini stres ya kamu ya? Hanya berdalil ingin lihat ijazah Pak Jokowi. Kenapa sih? Semua nggak pengen lihat, yang hanya pengen lihatnya kamu sama gerombolanmu. Tuh, yang nonton aja, kamu pengen lihat kan dek? Kamu pengen lihat pendanaan? Ya enggak, mereka datang di situ diundang untuk lihat talk show-nya, ya kan? Kok aneh? Saya kok ngomong iya ya gerombolanmu para lansia itu, ada Kurnia tuh di situ kan. Ya silakan aja kamu pakai baju oranye. Nah, nggak enak toh kalau dijelek-jelekan netizen, nggak enak toh. Nah, padahal Bareskrim sudah menjelaskan ijazahnya asli, kue panggara percaya. Meskipun kamu ditunjukkan yang gede matamu, paling ya gak percaya. Anjane kue stres kok, stres lu.
Gara-gara Pak Anies gak jadi presiden, akhirnya berhalusinasi beliau akan terpilih nanti di dunia internasional yang bagian mana? Waduh, halu. Udah kelihatan gejala nih. Ya silakan nanti pakai baju oranye aja. Ya, katanya siap. Sampai saking stresnya loh kamu lupa kalau kamu dokter ngomong seorang ibu rumah tangga. Seorang ibu-ibu sampai yang menjelaskan paket, aduh kok zalim ya pada perempuan, duh mulutnya berbisa. Aduh, saya bosan ya, aku lihat TikTok kayak gini, sampai gemes ya. Di mana-mana Tifa lagi, scroll TikTok, Tifa lagi. Ya ampun Tifa sak gerombolanmu, ya terus no. Silakan, setelah ini nanti kamu pakai baju oranye. Sudah siap kan pakai baju oranye? Siap. Ya, makanya. Coba kamu mulutmu nggak keluar kayak gitu. Ya kan, kita juga, tadinya kita nggak kenal siapa lu, nggak kenal. Nah, tiba-tiba kamu nongol kayak gini nih. Sekarang playing victim. Nah, rasanya nggak enak kan kalau dijelek-jelekin para netizen segitu banyak. Nggak enak kan, syukur. Kapok. Heran deh. Ya biarin dong. Kayak saya saja kalau dihina-dina kayak gitu tak lapor ke kalau polisi. Bilang seenaknya sendiri. Ya silakan itu. Saya dukung Pak Jokowi memenjarakan gerombolan para lansia yang sakit hati, stres. Stres saking cintanya sama Anies kayak gitu dibela-belain. Goblok. Heran deh. Kok bisa sih? Ya kalau kamu siap untuk masuk penjara silakan, nggak usah nangis-nangis kayak gitu. Ndredeg sekali, gemeter tuh badannya, liatin gemeter. Wah, heran deh aku. Kamu tuh kenapa sih? Stres ini, lihat aja netizen, stres, serang aja dia itu, serang terus. Kalau memang kita benar, ya serang aja. Dia merasa benar, sudah dilihatin sama Bareskrim, sama UGM, ya kan? Dia juga alumni, mungkin kalau dia ngomong alumni UGM, emang iya dia alumni UGM. Kasihan itu UGM punya alumni kayak gitu, merusak nama baiknya. Alma maternya sendiri aja dia nggak percaya, rektornya sendiri aja dijelek-jelekin. Hanya Anies aja yang dipuja-puja, saking dia falling in love kali sama Anies. Hei, rakyat mana menurutmu? Kita enggak, bukan rakyat Solo. Rakyat Solo paling yang sebagian. Hanya sebagian segelintir, sekecil itu. Atau akun-akun bodongmu kuwi lho. Sampai ada akun-akun bodong yang nyerang ternaknya Mulyono. Yes, kita adalah ternak Mulyono. Saya bangga jadi ternaknya Mulyono. Yes. Kamu itu loh. Mes aku tahu. Udah deh, masuk aja sana Pak Jokowi. Terus masukkan mereka tuh di penjara biar kapok itu mulutnya, biar terbungkam. Tolong Pak Jokowi, tunjukkan ijazah asli Anda. Oke. Konstit video itu kan, lihat clear itu si dokter Tifa itu udah kesurupan, dia berteriak-teriak ya kan. Apa kapasitas rupanya untuk melihat ijazah asli Pak Jokowi? Siapa kau? Perempuan kampung genjernya kau. Pengen kali lihat kau segera diborgol kau, dipenjarakan kau nanti. Aku pertama sekali datang nanti melihatmu di situ. Aku bilang lah, dokter Tifa, tunjukkan dulu ijazah aslimu. Kau rasa palsu ijazahmu, berguru dari mana kau? Dari bawah dasar laut kau berguru, makanya begitu sifatmu tidak beretika. Kalau orang Indonesia beretika, apalagi kalau perempuan, kau kampung genjer, bikin malu kau. Kok nama rakyat lah kau. Rakyat mana kau? Rakyat goibnya kau. 3 ekornya kau perempuan yang selalu bikin gaduh di Indonesia ini. Kau si Padilla itu taruh dia. Malu aku nengok kau. Berteriak-teriak kau.
Dan herannya aku, ngapain lah orang ini dipanggil-panggil ke panggung, di TV-TV masuk, disorok-sorok wajah-wajah orang ini. Seakan-akan orang ini benar. Padahal orang ini bikin kericuan di Indonesia. Muak aku nih. Borgol ini, penjarakan isi tiba ini. Kenapa Presiden Jokowi? Kenapa? Kalau Anda melihat saya, kenapa? Wah, Jokowi bilang toh, kamu sudah menghina dia sehina-hinanya. Kamu sudah merendahkan dia serendah-rendahnya. Jadi, kenapa sekarang kalian meminta belas kasihan? Kenapa? Kenapa? Kenapa bertanya? Bertanyalah pada dirimu sendiri. Apa yang sudah kalian buat kepada mantan presiden kita, Bapak Jokowi? Perempuan ini hanya karena ingin menegakkan kebenaran mau dipenjara. Apakah Pak Joko Widodo ikhlas melihat saya dipenjara tanpa beliau menunjukkan ijazahnya? Capek banget ya ngeliat orang playing victim. Ini ya, Dokter Tifu. Kalau Anda bicara bahwa Anda memperjuangkan kebenaran, kebenaran apa sih yang Anda perjuangkan? Anda menebar fitnah sana-sini, Anda menebar hinaan sana-sini, menebar cacian sana-sini sama keluarganya Pak Jokowi dan Pak Jokowi sendiri. Itu tuh semua bisa dibuktikan dengan cuitan Anda di X gitu loh. Jadi, apa yang salah daripada langkah yang diambil oleh seorang Jokowi untuk menghadapi Anda? Karena gini ya, kita sebagai manusia itu punya batas kesabaran gitu untuk menghadapi seseorang, dan dengan semua tindakan Anda yang Anda lakukan kepada Pak Jokowi dan keluarganya, ya itu adalah kemarin batas sabarnya Pak Jokowi ngadepin kalian. Dan Pak Jokowi tahu gitu loh, kalau ngadepin kalian dengan urat, kalian akan jauh playing victim lagi. Jadi karena negara kita negara hukum, dan satu-satunya yang memberikan keputusan atau kepastian gitu ya, daripada semuanya itu adalah secara hukum. Jadi makanya Pak Jokowi memutuskan untuk mengambil tindakan hukum. Dengan cara apa? Karena kamu telah mencemarkan nama baiknya, memfitnah dia, ya makanya kamu dilaporkan ke pihak penegak hukum karena perbuatan yang kamu lakukan. Ya tenang aja Tifa, kalau memang kamu nggak bersalah, ya nggak usah takut. Kan bukti-bukti masing-masing punya kan. Ya nanti buktikan aja. Bela diri kamu dengan bukti yang kamu punya gitu loh. Nih ya, kalau saya sih sebagai masyarakat yang melihat dan baca semua cuitan kamu di X, ya karena selalu lewat sih ya di X saya gitu. Ya memang selama ini kamu itu mau memfitnah. Kamu nuduh orang nggak punya bukti. Sampai bahkan istrinya Pak Jokowi pun kamu ubek-ubek masalah pendidikannya. Yang mana nggak ada kepentingannya masyarakat Indonesia untuk memahami latar belakang pendidikannya seorang Ibu Iriana. Yang terus lagi kamu adalah ngatain Pak Jokowi gini, Jokowi gitu ya. Belum lagi yang itu tuh. Banyak tuh kalau mau dikumpulin daripada cuitanmu di X aja, itu udah bisa banget digunakan untuk memperkarakan kamu secara hukum, ya kan? Nih lagi nih ya. Yang terakhir tuh bersama geng pancimu tuh ya. Sampai kamu tega memfitnah orang, fotonya orang kamu Photoshop, kamu kasihkan keadaan di mana katanya punya penyakit. Jahat banget gitu. Jadi kalau misalnya mau menangis gitu ya, bahwa diri lu adalah korban, kami masyarakat juga bisa menilai. Dimana kamu kapan hari juga menghina kemampuan bahasa Inggrisnya Pak Jokowi karena pronunciation-nya dipenuhi dengan aksen Jawa. Nyatanya sendiri, kamu adalah because our undang-undang, whether whatever gitu loh. Jadi nggak usah deh, ini apa namanya, sok playing victim. Kalau memang bersalah, akuilah bersalah, mungkin masih bisa dimaafkan. Tapi ya namanya proses hukum sudah terlanjur berjalan, ya harus dijalani. Selamat menikmati hari-hari Anda untuk menikmati hari yang masih bebas ini. Nanti kan nggak tahu ya, kalau misalnya perkara dan terbukti Anda memang melakukan hal itu, pakai baju oranye dong. Puan ini hanya karena ingin menegakkan kebenaran mau dipenjara. Apakah Pak Joko Widodo ikhlas melihat saya dipenjara tanpa beliau menunjukkan ijazahnya? Lalu Pak Jokowi dengar kan ya Pak Jokowi ya? Apakah Bapak tega memasukkan seorang ibu rumah tangga yang memiliki anak itu ke penjerong begitu? Ya? Bentar. Ibu rumah tangga? Bentar. Bukankah ketika mereka dan teman-temannya ini menaikkan kasus ini sampai hot begini, mereka mengaku sebagai akademisi dan para peneliti. Ketika setelah mereka dengan gamblang mengatakan kepada seluruh masyarakat Indonesia ini ya, warga negara Indonesia ini bahwasanya mereka adalah peneliti, namun di saat ini berbeda lagi. Beliau hanya mengaku sebagai ibu rumah tangga dengan banyak anak. Ya, nah artinya ketika dia memang
hanya seorang ibu rumah tangga, berarti dia tidak memiliki kapasitas ataupun kapabilitas untuk meneliti sebuah dokumen. Apalagi ini yang notabene adalah ijazah. Ijazah dari mantan Presiden Republik Indonesia, ya, yaitu Presiden Republik Indonesia yang ke-7. Artinya dengan secara penuh kesadaran beliau melakukan pekerjaan yang bukanlah tugasnya gitu. Itu yang dikatakan dengan kapasitas ataupun kapasitas dan kapabilitas yang tadi. Nah, dengan melakukan pekerjaan atau tugas yang bukan sesuai keahliannya, itu sudah jelas melanggar peraturan, ya, entah itu peraturan undang-undang dan lain-lainnya. Seperti dokter, saya beri analogi. Dokter, ya, dokter yang seharusnya mengobati pasien, lalu tiba-tiba dokter ini mengatur lalu lintas tanpa ada pengetahuan tentang kendaraan, tentang lampu lalu lintas dan perempatan jalan seperti itu. Apa jadinya kalau seorang dokter menangani tugas polisi? Kan seperti itu sederhananya, ya kan? Nah, dengan secara gamblang Bu Tifa mengakui bahwasan dia adalah seorang hanya ibu rumah tangga. Berarti kan kita bisa, dengan logika kita ya, kita bisa menyimpulkan dia tidak mempunyai kapasitas apapun untuk melakukan penelitian terhadap dokumen, ya. Nah, sekarang nanya lagi nih, warga negara Indonesia, emang kalian ikhlas ngelihat Dokter Tifa dan teman-temannya ini pakai baju orange, pakai baju kantong belanjaan itu? Jawab ya. Ini saya kira adalah sudah seadil-adilnya ya, karena seseorang itu memberi ganjaran, menerima ganjaran sesuai dengan perilakunya. Itu yang dikatakan adil dalam konsep hukum, ya. Sebelum mereka diproses, lalu ketika masuk laporan Pak Jokowi, mereka juga teriak bahwasanya ini adalah kriminalisasi. Lalu mereka berdalih bahwasanya mereka adalah dari kelompok-kelompok akademisi dan para peneliti. Lalu sekarang beliau menyatakan bahwasanya hanya ibu rumah tangga. Itu artinya beliau juga secara tidak langsung melakukan pembohongan publik. Orang yang sedang melaksanakan yang bukan tugasnya, bukan kapasitas dan kapabilitasnya, ya. Perempuan ini hanya karena ingin menegakkan kebenaran mau dipenjara. Tifa, sedih sekali. Tapi berdasarkan Ella dan saintifik, mimik mukamu itu sama gestur tubuhmu itu adalah kesedihan palsu. Butiran air yang keluar itu dengan kebeningannya itu adalah air mata palsu. Terus kau bilang kamu ini seorang ibu dengan terseduh-seduh. Pura-pura sedih. Kamu itu ibu palsu, tahu? Ibu palsu kamu itu. Kamu kan tahu Ibu Riana itu juga seorang ibu yang suaminya kamu fitnah habis-habisan. Kau bunuh karakternya. Kau permalukan dia di seluruh dunia, bukan saja di Indonesia. Itu sikap seorang ibu. Kamu bukan ibu, kamu ibu palsu. Pak Jokowi melaporkan kalian itu ingin membuktikan bahwa ijazah dia asli. Karena diperlihatkan 1000 kali pun ke kalian, itu kalian tetap teriak palsu. Karena misi kalian bukan mau tahu itu palsu atau asli. Misi kalian memang mempermalukan Pak Jokowi, menjatuhkan harkat martabat dia, menghilangkan kepercayaan publik kepada beliau. Dan ujung-ujungnya untuk memakzulkan Gibran dan untuk melenggangkan Anies di 2029 supaya tidak ada saingan. Kamu pikir kami ini orang-orang bodoh semua? Selalu mengatasnamakan rakyat yang mana? Kalaupun karena laporan Pak Jokowi itu kalian akan masuk penjara, itu adalah konsekuensi dari perjuangan palsu kalian. Kalian itu pejuang palsu, mengatasnamakan rakyat, mengatasnamakan kejujuran, mengatasnamakan idealisme. Idealisme palsu. Kalian menipu rakyat untuk memperlihatkan kepintaran kalian, padahal kalian tidak sadar itu memperlihatkan kebodohan kalian. Pengecut. Si Egi aja udah pura-pura sakit, terus kamu bilang juga si Kurnia sakit. Kalian aja nih udah bingung mau cari alasan apa, karena udah beberapa kali kawan kalian ada yang mengaku sakit. Terlalu cinta kok sama Anies ya, sampai mau menghancurkan negara ini. Wanita palsu kau itu, ibu palsu, wanita palsu, pejuang palsu, dokter palsu, manusia kardus. Kalian itu semua. Kami tidak mulai ya. Kami selama ini pendukung Pak Jokowi diam. Tapi kalian sudah terlalu masif
memfitnah beliau. Makanya kami harus berbicara biar masyarakat yang belum terkontaminasi dengan racun-racun kalian itu sadar. Faham kalian? Kami tidak tinggal diam. Kami pendukung Jokowi tidak pernah bergerak duluan kecuali ada yang mengganggu Pak Jokowi. Ya, kalian cari-cari celah kan? Pak Jokowi cari celah korupsi tidak ada. Cari celah untuk perselingkuhan tidak ada, memang bersih nama beliau. Akhirnya kalian cari apa? Ijazah. Hak beliau dong, mau memperlihatkan atau tidak. Saya saja sebagai warga masyarakat biasa, kalau ada orang datang ratusan orang ke rumah dengan mengatakan ijazah saya palsu, saya tidak akan memperlihatkan. Kenapa? Kalau saya perlihatkan itu tandanya saya mau dijajah orang. Apalagi Pak Jokowi, mantan presiden, kalian datang geruduk rumahnya minta lihatkan ijazah. Mana mau Pak Jokowi? Sekelas kalian, ikan teri kalian itu. Sekelas paus presiden Amerika dan presiden Uni Eropa aja dilawan beliau kalau memang benar. Nggak usah sok-sok idealis lah kalian ini. Kalian ini cuma penipu, mengatasnamakan idealisme. Kenapa? Kau memang manusia kardus kalian. Kalau khusus Roy Suryo itu manusia panci, bunyinya nyaring. Kalau kalian itu manusia kardus semua, kena air langsung melempem. Salam waras. Ini tidak memberikan tontonan yang baik ya. Anda tidak memberi tuntunan. Anda teatrikal, tolong. Ngomongin etika, ngomongin tontonan yang gak baik. Ari ibu naon eta gogorowokan. Astagfirullah, ibu sadar ya. Ibu geta ambekan gak ada etikanya, ibu. Itu kan logo buat Roy Suryo sama dokter Tipa, meren apa ibu pasien dokter Tipa? Itulah ya guys ya. Gimana guys? Ini adalah reaction dari para netizen guys ya. Berarti di sini kita sudah fix tahu ya guys ya bahwa netizen pun ingin si Tipeng itu guys ya ini masuk ke dalam penjara. Jadi bukan hanya saya saja ataupun Bang Pitra ataupun Pak Jokowi yang menginginkan si Tipa CS masuk ke dalam penjara. Ini Pak Jokowi jangan sampai berhenti, jangan sampai stop nih. Lihat Pak Jokowi saya sudah pakai ini nih. Ini jadi pengacara nih. Ini pengacara. Panas banget guys, yakin. Anjir, panasnya pol. Ya guys ya. Jadi ini tolong sekali lagi ini kasus segera diusut tuntas agar semuanya bisa masuk ke dalam penjara. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.